Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti kita di sini kita akan belajar energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Jadi sebelum menuju ke hukum kekekalan energi mekanik, kita akan belajar dulu hukum kekekalan energi secara umum. Jadi hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya seperti ini. Contoh yang pertama. Siapa yang suka main gitar? Memetik gitar berarti menggunakan energi kinetik, yaitu gerak dari jari-jari otot kita, baik pakai jari-jari seperti telunjuk, tengah, atau bahkan jempol kayak waktu main bass, yang kemudian diubah oleh gitar menjadi energi bunyi, yaitu bunyi dari senar gitar yang kita mainkan. Jadi, ketika kita memainkan senar gitar, kita menggunakan energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi bunyi. Contoh yang kedua, misalnya ada teko pemanas yang sering kita jumpai di hotel. Intinya pemanas yang pakai listrik itu loh, atau kettle listrik. Nah, pemanas listrik ini dapat mengubah energi listrik dari sumber tegangan, yaitu dicolokkan menjadi energi panas, sehingga kita bisa menikmati kopi, teh, atau minuman panas yang kita sukai. Contoh yang ketiga, sepeda motor dapat mengubah bahan bakar yang mengandung energi kimia untuk diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak yang menggerakkan motor tersebut sehingga kita bisa sampai ke suatu tujuan. Nah, tentunya tahu dong ini adalah gambar dari apa? Betul, ini adalah gambar dari roller coaster atau semacamnya. Kalau di Dufan namanya halilintar. Nah, roller coaster atau wahana hiburan ini itu dibuat berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik yang akan kita pelajari lebih lanjut sebentar lagi. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial yang gimana, energi kinetik yang gimana akan kita pelajari pada slide berikutnya ya. Sekarang kita belajar dulu bunyi hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa besar energi mekanik dari benda yang bergerak ialah selalu tetap. Jadi, di sepanjang perjalanan, energi mekanik dari benda itu tetap. Jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi selalu sama. Jadi, energi mekanik itu adalah EP atau energi potensial. Ada juga yang menyebutnya sebagai energi potensial gravitasi dan energi kinetik dijumlah. Jadi EM sama dengan EP tambah EK. Energi mekanik sama dengan EP energi potensial ditambah EK energi kinetik, di mana di tiap titiknya energi mekanik akan sama, tapi berbeda dengan energi potensial dan kinetik yang bisa bertambah atau berkurang. Oke, kita ngomongin dulu energi potensial. Ya, lihat yang gambar di samping kanan ini adalah bungee jumping yang tentunya bukan untuk semua orang, karena saya sendiri pun nggak akan berani kayak gini ya. Bukan buat saya lah pokoknya. Oke, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Salah satu contohnya adalah karena benda pada suatu ketinggian tertentu. Jadi benda yang ada pada ketinggian tertentu di atas permukaan tanah pasti punya energi potensial gravitasi. Rumusnya, energi potensial adalah massa kalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian, di mana massa itu satuannya kilogram, kemudian percepatan gravitasi itu 10 Newton per kilogram atau 10 meter per second kuadrat, biasanya dibulatkan saja, dan H adalah ketinggian suatu benda. Sedangkan energi potensial sendiri adalah memiliki satuan Joule. Oleh karena itu, maka MGH-nya itu harus dalam satuan SI ya, sistem internasional. Contoh aja ya. Sebuah bola sepak bermassa 410 gram disimpan di atas lemari setinggi 2 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tentukanlah besar energi potensial yang dimiliki oleh bola tersebut. Oke, kita terus dulu yang diketahuinya. Massa 410 gram harus diubah menjadi kilo. Jadi kita bagi 1000. 410 gram dibagi 1000 adalah 0,41 kg.
Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, ketinggiannya 2 meter. Semua satuannya udah SI. Maka kita bisa langsung EP sama dengan M kali G kali H. 0,41 kali 10 kali 2. Ini 0,41 kali 10 itu jadinya 4,1 ya. 4,1 kali 2 jadinya 8,2 Joule. Jadi energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh bola ini adalah 8,2 Joule. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Jadi kalau benda jatuh bebas, yaitu benda yang ada dalam ketinggian tertentu terus dilepasin, itu tidak punya energi kinetik karena kecepatannya 0. Apa hubungannya kecepatan dengan energi kinetik? Begini, energi kinetik dirumuskan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Satuan energi kinetik juga sama-sama joule ya. Dari massa itu kilogram dan V itu kecepatan itu meter per second ya, SI-nya. Dan ini sekali lagi satuan energi kinetik, energi potensial, energi mekanik itu adalah joule. Contoh soal aja ya. Sebuah mobil-mobilan bermassa 200 gram bergerak dengan kecepatan 18 km per jam. Hitung besar energi kinetiknya. Ini termasuk soal yang tricky karena di sini satuannya nggak standar. Massanya dalam gram. Itu harus kita ubah jadi kilogram, dan kecepatannya dalam 18 km per jam ini harus diubah jadi meter per second dulu. Begini caranya, massanya kita bagi dengan 1000, jadi 0,2 kg, kecepatannya 18 km per jam. Kalau mau pakai rumus cepat, kilometer per jam menjadi meter per second, cukup kita kalikan 5 dibagi 18. Ya, ini rumus cepat ya. Sehingga kita ketemu 5 meter per second. Energi kinetiknya setengah mv kuadrat ya, setengah kali 0,2 kali 5 yang sudah dikuadratkan. Berarti gimana? Setengah kali 0,2 itu 0,1. 0,1 kali 25 berarti 2,5 Joule. Oke, dan ini adalah sebuah simulasi yang saya ambil dari link di atas, kalian bisa cek sendiri. Ini di sini kita punya sebuah troli atau kereta dengan massa 5 kg, kita taruh pada ketinggian 2,5, dan di sini berdasarkan simulasi ini dia bisa menghitung kecepatan dan ketinggiannya. Ya, kita coba play aja ya. Ya, semakin jauh jarak titiknya itu sebenarnya makin kecepatannya makin tinggi gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang pertama, energi potensial itu yang semula tinggi ya, energi potensialnya itu makin lama makin berkurang gitu ya, dan diubah menjadi energi kinetik. Nah, mungkin kalian belum jelas ya, karena ini kan animasinya kecepatan. Jangan khawatir, yuk kita teliti satu persatu. Oke, kita akan ambil untuk ketinggian awal 2,5 meter dan massa benda 5 kg. Di sini saya ambil ketika ketinggiannya 2,5 meter, kemudian ketika ketinggiannya sudah berkurang ya di sini jadi 1,5. Kita bulatin aja 1,5, kita anggap gitu supaya untuk mempermudah penghitungan. Sedangkan kecepatannya nggak akan kita pakai. Kenapa? Karena untuk soal kekekalan energi mekanik jarang banget kita butuh V-nya ya. Jarang banget, nanti dijelasin kenapa alasannya. Kemudian di saat di landasan ketinggiannya 0, kecepatannya paling gede ya, kita lihat. Jadi kita bisa simpulkan nih, kalau di bagian ini awal energi potensialnya adalah energi potensial yang maksimal. Kenapa di sini? Karena di sini paling tinggi, dan di sini perlu catatan adalah kecepatannya 0 ya. Kecepatannya 0 berarti energi kinetiknya 0. Sedangkan pada fase yang ini dia ketinggiannya sudah berkurang dibanding yang kiri. Sedangkan energi kinetiknya pasti bertambah. Dari mana taunya? Dari kecepatannya yang bertambah. Dan dari yang pojok sebelah kanan, ini di dasar. Di dasar ini dianggap acuan dari 0, ketinggian 0. Berarti di sini energi potensialnya 0, sedangkan energi kinetiknya maksimal karena kecepatannya yang paling tinggi. Oke, kita akan abaikan V-nya dan kita akan coba hitung berapa energi potensial dan kinetik di tiap posisi
yang di sini. Di sini yang akan jadi patokan adalah posisi yang awal. Jadi posisi yang awal saat ketinggian yang awal itu adalah yang paling penting. Oke, kita bandingkan antara posisi yang pertama dengan posisi yang kedua atau yang di tengah. Energi mekanik yang pertama atau EM aja ya. EM di posisi 1 akan sama dengan EM di posisi yang kedua. Nah, EM ini adalah EP tambah EK kan. Berarti kita bisa tulis kayak gini. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. EP1 Mg H1 H1 mestinya adalah 2,5 dan tambah EK1 gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kita nggak butuh V-nya karena bisa dicari dengan prinsip EM sama dengan sama di setiap titik. Yang kedua, posisi ini MgH2 hanya diambil dari sini ya. Tambah EK2. EK2 inilah yang biasanya ditanyakan. MgH1 atau EP1 itu posisi awal berarti 5 kg kali gravitasi 10 kalikan 2,5 tambah 0. Karena di awal gerakan ini belum ada kecepatan, ya diam dia. Berarti kecepatannya 0, otomatis energi kinetiknya 0. Karena energi kinetik kan rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. V-nya 0, pasti segalanya jadi 0. Sedangkan yang sebelah kanan ini sebagian energi potensial sudah diubah menjadi energi kinetik ya. Jadi kita lihat MgH2 5 kali 10 kali ketinggiannya 1,5. Kita bulatin aja biar nggak susah. Ditambah EK2 energi kinetik di sini. Jadi kita anggap aja kita nggak lihat 4,385 itu kita nggak lihat. Sehingga kita kalikan 5 kali 10 50 atau 10 kali ini aja 10 kali 2,5 jadi 25 kali 5 125 sama dengan 10 kali 1,5 15 15 kali 5 75 tambah EK. Berarti EK2 udah pasti ya 125 dikurangi 75 yaitu 50 Joule. Oke, yang berikutnya posisi 1 akan kita bandingkan dengan posisi di dasar ya. Sama prinsipnya EM di posisi 1 dengan EM di posisi 3 itu sama. Sehingga rumusnya tinggal diubah posisi doang. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP3 tambah EK3. Caranya sama. Yang sebelah kiri sama persis dengan yang tadi. Yang sebelah kanan aja MgH3 itu 0 karena ketinggiannya 0. Ditambah EK3. Dengan demikian, maka EP di posisi 1 akan sama dengan EK3. Nah, ini sebenarnya bisa dijelasin ya, karena pada titik terendah itu seluruh energi potensial sudah diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik, kayak gitu. Oke, untuk nambah pengetahuannya, saya udah screenshotin lagi untuk yang ketinggian awalnya 4,5 dan massa benda 10 kg. Tapi prinsipnya sama. Kita lihat dulu yang awal seperti ini 10 kg dengan dia ketinggiannya lebih tinggi dibanding yang contoh sebelumnya. Di sini kita lihat EP-nya maksimal dan EK-nya 0 karena kecepatannya masih 0. Sedangkan di sini EP-nya sudah berkurang karena ketinggiannya berkurang, sedangkan EK-nya sudah bertambah karena sudah mulai ada kecepatannya. Kita analisa seperti tadi. Ya, kita ambil 2 titik aja ya. Di sini kita anggap yang posisi gambar 1 ini 1, yang ini 2 ya. Oke, seperti tadi energi mekanik di posisi 1 akan sama dengan energi mekanik di posisi yang kedua. Kita masukkan rumusnya seperti tadi, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kita akan masukkan MgH1-nya ya. Berarti 10 kg kalikan 10 meter per second kuadrat gravitasi kalikan ketinggiannya 4,5 tambah 0 karena kecepatannya masih 0 berarti energi kinetik 0. Sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kalikan ketinggiannya sekarang kita anggap 3 ya. Ini abaikan aja yang belakang biar gampang. 3 meter gitu aja. Ditambah EK2. Yang sebelah kiri kita bisa kalikan dulu. 10 dengan 4,5 itu 45 ya. 45 kali 10 ya 450. Sebelah kanan 10 kali 10 kali 3 ya 300. EK2 sudah pasti 450 Joule dikurangi 300 Joule sama dengan 150 Joule. Oke teman-teman semuanya, demikian penjelasan dari energi mekanik
atau tepatnya kekekalan energi mekanik dan 2 contoh soal. Untuk contoh soal yang lainnya saya udah bikin video banyak banget. Kalian bisa lihat di link di deskripsi. Oke, sampai sini aja. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.